Halo guys, nama saya Vicky Rahmanto. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil dari Universitas Tanjung Pura. NIM saya D101191105. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen biaya dan waktu untuk memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah manajemen proyek konstruksi yang dibimbing oleh Ibu Riani Pratiwi, STMT. Langsung saja kita simak penjelasan dari saya menggunakan PPT slide di samping ini. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manajemen biaya dan waktu. Nah, manajemen biaya dan waktu ini adalah bagian terpenting dalam manajemen proyek konstruksi, di mana untuk mempelajari manajemen konstruksi itu kita harus tahu bagaimana kita memanage, mengatur biaya dan waktunya itu sendiri. Sehingga kita harus masuk ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas tentang permasalahan kontrak. Nah, permasalahan kontrak ini biasanya terjadi pada penyedia jasa dan juga dengan para pekerjanya. Permasalahan kontrak ini berbagai macam-macamnya. Contoh, yang pertama ada pemutusan kontrak, perubahan kontrak, daftar hitam, uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan, sanksi, peristiwa kompensasi, dan penyesuaian harga. Nah, pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak ini biasanya dilakukan oleh orang-orang penyedia jasa ataupun konsultan dan kontraktor. Pemutusan kontrak biasanya itu terjadi karena para penyedia jasa ini tidak membutuhkan lagi keahlian dari seseorang. Jadi dia memutuskan kontrak. Nah, kalau perubahan kontrak ini dia memperbaharui kontrak yang sudah ada ataupun mengubah kontrak tersebut menjadi yang lebih baik ataupun menjadi sebaliknya. Lalu ada daftar hitam. Daftar hitam. Nah, daftar hitam ini buat para daftar penyedia jasa yang melakukan pemutusan kontrak. Nah, dalam daftar hitam ini, para penyedia jasa ini dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 tahun. Lalu ada uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan. Mengapa uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan masuk ke dalam permasalahan kontrak? Karena apa? Dalam kontrak biasanya itu terdapat uang muka dan hasil bayaran dari prestasi pekerjaannya. Nah, terkadang beberapa masalahnya itu adalah hasil uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontraknya. Malah ada yang beberapa yang tidak bayar ataupun kurang. Lalu ada sanksi. Nah, kontrak ini biasanya kalau dilanggar biasanya tuh ada sanksinya dari permasalahan tersebut. Nah, jadi itu yang jadi masalah. Dia melanggar dari kontraknya itu tersebut, maka akan mendapatkan sanksi. Lalu peristiwa kompensasi. Nah, seperti adanya hambatan dalam pekerjaan sehingga proyek itu tuh harus dihentikan. Nah, peristiwa kompensasi ini terjadi kalau misalnya proyek itu tuh ada kayak suatu kejadian yang tidak diinginkan. Jadi harus ada yang namanya peristiwa kompensasi. Lalu penyesuaian harga. Nah, jadi sebagian besar masalah yang dapat berurusan atau pembiayaan menurut saya wajar karena pada dasarnya itu di dalam suatu kontrak pasti salah satu pihak itu ingin ada yang menguntungkan. Kadang dari penyedia jasanya itu memiliki merasa apa yang di dalam kontrak itu sudah untung tapi hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri tapi tidak untuk menguntungkan penerima kontrak tersebut. Terkadang seperti itu permasalahan tentang kontrak dan penyesuaian harganya. Nah, lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk dalam pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Nah, dalam pihak-pihak terkait itu ada dua yang terkait erat pada pekerjaan konstruksi. Yang pertama ada pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa ini biasanya itu adalah pemerintah, swasta, masyarakat, dan developer. Nah, biasanya pengguna jasa ini nih dia yang ingin misalnya dia yang ingin membangun bangunan gedung tersebut. Lalu dia akan membayar penyedia jasa untuk membuat hal tersebut terjadi. Lalu yang kedua ada penyedia jasa. Nah, penyedia jasa ini nih seperti orang-orang desainer atau konsultan, arsitek, dan konsultan perencana dan kontraktor. Biasanya penyedia jasa ini nih yang melakukan perencanaan dari apa yang diinginkan dari pengguna jasa tersebut. Sepertinya pemerintah ingin membuat gedung seperti ini. Nah, penyedia jasa akan mendesain dari gedung-gedung tersebut dan memperhitungkan segalanya biaya dan waktunya. Nah, tugasnya adalah bagaimana mereka ini mewujudkan suatu konstruksi yang sesuai dengan desain dan spesifikasi. Lalu
membuat suatu konstruksi yang cocok dengan desain dan benar sesuai spesifikasi. Nah, seperti tadi penyedia jasa, yaitu harus sesuai dengan kemauan dari pengguna jasanya. Biasanya pengguna jasa ini seperti owner, jadi dia yang ingin membangun jaringan situ, tapi penyedia jasa ini yang mendesainnya. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang itu ada namanya overview of project management. Nah, overview of project management atau gambaran umum manajemen proyek yaitu hubungan antara penyedia jasa dengan customer. Nah, itu bagian dari overview of project management. Nah, dalam hubungan penyedia jasa dan customer itu sangat penting yang namanya time, cost, dan performance. Nah, kita harus menghemat biaya dan waktu, memaksimalkan sumber daya, dan bagaimana meningkatkan penampilan atau mutu. Ketiga ini sangat penting dalam good customer relationship. Nah, gimana kalau kita baik dalam ketiga ini, maka kita akan mempunyai hubungan yang baik dengan customer, dan otomatis customer akan selalu memiliki review yang baik terhadap apa pelayanan yang telah kita berikan. Sehingga customer itu akan kembali menggunakan jasa kita dalam beberapa proyek. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam siklus proyek yang ada di pemerintahan, yang mana diistilahkan dengan PBB, SID, LACOM. Nah, siklus yang pertama itu mulai dari PPB, yaitu Perencanaan Umum Pemrograman Pengangguran, B atau sama dengan budget. Lalu ada survei dan investigasi, yaitu untuk menghasilkan data desain dan investigasi risiko tersebut. Jadi kita harus mensurvei dulu data dari lapangan dan menginvestigasinya risiko apa yang akan terjadi. Lalu ada namanya desain. Nah, desain ini kita harus mendesain setelah data-data yang ada, kita harus mendesain dari data yang ada yang diambil dari lapangan. Lalu masuk ke LE, yaitu land acquisition, yaitu jika memerlukan akuisisi atau ganti rugi tanah, maka dalam kurung yaitu opsional untuk land acquisition. Kalau tanahnya sudah tersedia, tidak perlu akuisisi tanah karena itu sudah tanahnya pemilik penyedia jasa, jadi tinggal melakukan perencanaannya aja. Lalu dilakukan pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pekerjaannya. Lalu ada namanya dia detail engineering design, yaitu gambarnya terbangun, lalu pengoperasian dan pemeliharaan sampai pada saat tertentu konstruksi harus direnovasi atau dibangun ulang. Jadi setelah dilakukan pekerjaan dan selesai, jadi kita harus memperhitungkan adanya pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, siklusnya itu akan selalu berputar-putar seperti yang tadi yang sudah dijelaskan. Lalu ada penganggaran letak sebelum desain sehingga permasalahan yang sering ditemui desain ini terkunci dengan anggaran yang ada. Idealnya anggaran itu mengikuti desain. Lalu tetapi pada prakteknya itu anggaran itu biasanya ditentukan setahun sebelum desain tersebut. Karena untuk kebutuhan seperti membayar konsultan dan mungkin saja ada faktor lainnya seperti penghematan biaya atau yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita bahas tentang tahap kegiatan proyek setelah kita mempelajari tentang siklusnya. Nah, tahap kegiatan proyek ini biasanya itu sudah dilakukan ketika H-1 sebelum rencana umum pengadaan. Nah, lalu tahapan itu ada namanya pertama perencanaan teknis, lalu ada pelelangan. Nah, pelelangan ini pada saat pelelangan ini biasanya itu disebut dengan periode persiapan tahunan. Lalu ada tanda tangan kontrak, mana pada saat kontrak sudah ditandatangani, maka masuk ke pengandalian, yang mana pengandalian ini seperti yang tadi time cost performance, mengendalikan biaya, mutu waktu yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu ada periode persiapan pelaksanaan, lalu ada periode konstruksi. Nah, apabila konstruksinya itu lancar-lancar, maka eh, pada akhir kontrak bisa juga dilakukan serah terima sementara pekerjaan. Lalu ada namanya periode pemeliharaan. Nah, di mana kontraktor itu menjadi bahwa kontraksi itu tidak baik selama masa garansi atau selama masa tertentu yang sudah telah ditetapkan. Kalau ada kerusakan ya tinggal diperbaiki kalau pada periode pemeliharaannya. Lalu ada serah terima akhir pekerjaan. Nah, inilah akhir dari pekerjaan dari tahapan-tahapan kegiatan proyek tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam pengendalian proyek. Nah, pengendalian proyek ini mengapa diperlukan? Karena untuk mencapai tujuan pengendalian proyek yaitu supaya proyek itu tercapai dengan efektif, efisien, dan tertib. Nah, dalam pengendalian proyek tersebut terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang pertama ada pengguna jasa, penyedia jasa konstruktor,
penyedia jasa konsultan, pemasok, subkontraktor, institusi keuangan, institusi pemeriksa, institusi pemerintah terkait, tenaga kerja, dan masyarakat. Nah, dalam pengendalian proyek ada 3 faktor. Yang pertama, melibatkan interpretasi dari berbagai profesi keahlian. Nah, dari berbagai profesi keahlian itu diminta sudut pandangnya. Lalu yang kedua, melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek tersebut. Nah, pihak-pihak tersebut yang terkait tersebut itu memiliki kepentingan untuk dalam pengendalian proyek tersebut. Lalu adanya perbedaan persepsi, yaitu karena kebanyakan orang itu tidak mengerti bahasa hukum. Ya, seperti dalam membaca kontrak, kita masing-masing memiliki persepsi masing-masing. Sehingga ketika ada kontrak itu, pihak-pihak yang terlibat itu biasanya memiliki penerjemahan bahasa hukum yang berbeda-beda. Makanya kita biasa membayar ahli hukum kontrak. Lalu eh, dan ketika 3 faktor tersebut dikendalikan ataupun dikuasai, maksudnya dikuasai itu dalam artian dipelajari dari penyedia jasa tersebut, maka kontrak tersebut bisa menjadikan proyek tersebut efektif, efisien, dan tertib. Nah, sekarang kita masuk dalam faktor lingkup pembatas manajemen proyek. Nah, dalam 3 faktor tersebut itu ada 3. Yang pertama, scope, lalu schedule, dan budget atau misalnya SSB ya. Scope itu atau lingkup itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan hasil proyek itu biar sesuai harapan dan supaya mewujudkan suatu produk. Jadi aktivitas yang dilakukan supaya hasil proyek itu tuh sesuai harapan, sesuai target, dan mewujudkan suatu produk. Lalu ada schedule atau waktu, yaitu kegiatan yang mencakup semua prosedur yang diperlukan agar proyek tersebut itu jalan tepat waktu, tidak telat. Jadi waktu ini sebagai patokannya untuk kerja. Lalu eh, urut-urutan kerja yang terdapat pada siklus ini harus seimbang dengan budget untuk mencapai skop tadi. Nah, jadi jadwal atau waktu dan biaya itu harus seimbang sehingga dapat tercapainya skop itu. Nah, lalu budget. Nah, biaya ini adalah faktor yang terpenting. Kenapa? Kalau biayanya itu boros, maka skop itu tuh tidak akan tercapai karena dia tidak seimbang. Jadi kalau biayanya tidak sesuai dengan jadwal dan juga begitu juga jadwal dengan tidak sesuai dengan biaya, maka tidak akan sesuai dengan COP dan tidak sesuai dengan proyek sesuai harapannya. Jadi biaya dan waktu itu harus seimbang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jadwal pelaksanaan konstruksi. Nah, dalam konstruksi itu harus ada jadwal-jadwalnya. Dan dalam konstruksi itu ada bermacam-macam jadwal, yaitu pertama ada jadwal pelaksanaan, jadwal keuangan, dan jadwal produksi peralatan dan bahan. Jadwal pelaksanaan yaitu menunjukkan urutan detail kegiatan yang diusulkan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, bagaimana cara mengendalikan jadwal pekerjaan tersebut? Nah, setiap akhir bulan tuh penyedia jasa harus melengkapi jadwal pelaksanaan untuk menggambarkan secara akurat kemajuan pekerjaan secara aktual yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua ada jadwal keuangan. Nah, jadwal keuangan ini dibuat seiring dengan jadwal pekerjaan. Nah, dalam dunia pekerjaan itu diistilahkan dengan mata pembayaran. Apa itu mata pembayaran? Jadi jika mata pembayaran tersebut menggambarkan bobot pekerjaan yang dilakukan. Cara melihatnya dengan cara melihat kurva yang kita buat. Nah, kurva itu tuh harus memberikan gambaran tentang kemajuan keuangan rencana setiap akhir bulan terhadap kemajuan keuangan aktual. Lalu ada jadwal produksi peralatan dan bahan. Nah, jadwal produksi dan bahan ini sangat mempengaruhi ya dalam cash flow atau biaya pekerjaan. Nah, dalam jadwal produksi peralatan dan bahan itu penyedia jasa itu harus menyediakan jadwal untuk penyediaan bahan dari semua lokasi sumber bahan bersama dengan rencana tanggal penyerahannya. Nah, jadi satu jadwal kerja itu penting ya untuk memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan, lalu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diutamakan atau diprioritaskan, lalu sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan, mengukur dan melaporkan kemajuan, lalu sebagai alat untuk pemantauan dan sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan, alat dan bahan serta pengendalian keuangan. Lalu dalam jadwal pelaksanaan konstruksi ini
bisa terjadi namanya itu revisi jadwal. Nah, revisi jadwal ini dilakukan jika suatu pekerjaan tersebut tuh terhambat atau terlambat selain yang disebabkan oleh jika kemajuan pekerjaan itu terlalu lambat untuk dapat selesai dalam periode pelaksanaan tersebut. Ini nih waktunya itu dengan pekerjaannya itu tidak sesuai. Jadi waktunya sekian tapi pekerjaannya itu banyak, jadi bisa dilakukan revisi jadwal. Lalu, kemajuan pekerjaan itu jatuh atau akan jatuh lebih lambat dari program yang sedang berjalan. Nah, selain yang disebabkan oleh perubahan kuantitas pekerjaan dan kontrak, lalu perpanjangan waktu pelaksanaan, kekurangan tak terduga dalam ketersediaan personil atau barang yang diakibatkan bencana epidemik atau tindakan pemerintahan. Nah, seperti yang saat ini dalam pandemi ini, ya, kita harus melakukan ya revisi jadwal dari sebelum perencanaan itu. Nah, habis ini kita mempelajari validasi pekerjaan. Nah, validasi pekerjaan itu tujuannya tuh untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa itu untuk divalidasi apakah itu tuh sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditunjukkan dalam rekaman, pengawasan, pelaksanaan, dan data hasil pengukuran pekerjaan. Jadi misalnya itu sesuai dengan kontraknya, dengan ketentuan kontraknya, maka hasil pekerjaan tersebut tuh dapat diajukan untuk dibayar. Jadi validasi pekerjaan tuh hanya untuk mengecek apakah itu tuh sesuai dengan ketentuan kontrak atau tidak, sehingga ada jika sesuai dengan kontraknya maka pekerjaan tersebut tuh dapat diajukan untuk dibayar. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan tentang materi ataupun teori yang saya berikan atau saya jelaskan, mohon maaf. Jika ada salahnya, dengan ini terima kasih. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe video ini. Jika ada kesalahan, tolong di kolom komentar. Terima kasih. Bye bye.